Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, yel-yel dulu ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi yel-yelnya. Tepuk semangat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Salah satu anak memimpin doa. Silakan Najijah pimpin doanya. Menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Di absen terlebih dahulu. Aisyah Lama, Ajijah, Anissa, Fitri Nudianti, Ike Meike, pada pertemuan kita sebelumnya telah membahas tentang corak kehidupan masyarakat Praaksara. Oke. Anak-anak, corak kehidupan masyarakat Praaksara dibagi menjadi 3. Mengulas sedikit ya. Yang pertama, masa berburu dan meramu. Berarti pada waktu itu masyarakat mengumpulkan makanan sendiri dari alam yang dinamakan dengan food gathering. Iya, food gathering. Berarti makanannya tergantung kepada alam. Oke, itu masa berburu dan meramu. Masa bercocok tanam, berarti di sini masyarakatnya sudah mulai bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, yaitu mereka dengan bercocok tanam. Apa yang ditanamnya mereka? Singkong, umbi-umbian. Berarti bisa menghasilkan sendiri, yaitu sudah ada keberlanjutan ya. Iya, dari asalnya tergantung kepada alam, sekarang sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke, lanjut kepada masyarakat perundagian. Masa perundagian itu adalah tingkat akhir ya dari masyarakat Praaksara. Ya, berarti di sana mereka sudah mengenal logam mata pencahariannya. Berarti sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Sama ya, sudah mengenal logam berarti sudah modern. Ya. Nah, itu untuk sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Untuk pembelajaran sekarang, pertemuan hari ini, permasalahan yang harus diatasi bagaimana proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang paling tepat dan jelaskan peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada sampai sekarang. Oke, berarti kan temanya kita ini adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya.
Nah, lebih lanjutnya itu kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, manfaatnya. Ibu juga akan menyebutkan manfaatnya mempelajari materi ini ya. Manfaatnya itu adalah semangat perjuangan dalam mempersatukan rakyat pribumi yang dicontohkan oleh Gajah Mada dan Kerajaan Sriwijaya. Berarti kita itu harus mengilhami bahwasannya kita yang sudah bersatu di bawah naungan NKRI seharusnya bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan video masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Silakan kalian cermati video yang kalian tonton. Nanti tuangkan di dalam buku ya. Tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.G. Krum ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut. Mungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dan melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat arus balik, dan yang kelima adalah teori Sudra. Ya, tuh, ini video. Nah, ini yang pertama teori Brahmana. Lihat. Nah, tokoh pendukungnya itu adalah J.C. Pandler ya. Tuh tokohnya. Di bawahnya. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka legitimasi atau silahkan baca yang ada di video bacaannya. Kelihatan nggak? sebelum masuknya Silahkan agama baca. Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Di sini Pallawa. sudah ada kelebihan dan kelemahannya ya di dalam video ini. Guys, meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat tantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberang
menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Ramesh Chandra Maju Tokoh dan pendukungnya di sana sudah ada ya, FDK Menurut Bos. teori ini, golongan kesatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Bali. Nah, sekarang menginjak kepada teori arus balik ya. Menyebutkan Ya. bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu. Pelajar-pelajar dari Sri itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sudah ada gambarnya? Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Silahkan cermati gambar satu-satu. Dari gambar yang ditampilkan, ya. Yang pertama di sana ada gambar teori arus balik, yang kedua ada gambar Brahmana, yang ketiga ada gambar teori kesatria, yang keempat ada gambar teori Waisa, yang kelima ada gambar candi di sana ya? Ada? Ada. Nah, itu candi berarti ya, salah satu bentuk peninggalan dari agama Hindu dan Buddha. Oke. Itu gambarnya ya? Ya. Nanti kalian teh akan mengamati bagaimana gunanya candi itu apa, ya. Terus apa sajakah yang ada di dalam candi? Terus apakah contoh dari candi Hindu dan Buddha tersebut, ya? Ada gambar prasasti ya? Di dalam prasasti ada tulisannya? Tulisan apa itu? Tulisan Sanskerta. Dan huruf Palawa ya? Iya. Berarti itu merupakan salah satu bukti daripada yang dicetuskan teori Brahmana. Oke. Itu gambarnya ya. Nanti akan dibagikan di LKPD juga ada gambarnya. Berarti kalian harus bisa membandingkan teori mana yang lebih tepat yang menyebutkan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Dari kelima teori tersebut, berarti harus disebutkan salah satu teori. Nah itu, terus sebutkan kelemahan dan kelebihan teori masing-masing. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sambil memperlihatkan PowerPoint tentang teori-teori tersebut. Kepada proses masuknya, pengenalan singkat terlebih dahulu, yaitu tentang agama Hindu. Oke, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, yang pertama kali datang ke Indonesia, apakah agama Hindu atau agama Buddha? Hindu. Oke, berarti itu menurut pendapat kalian. Dan ternyata benar ya, itu agama Hindu. Nah, setelah adanya masyarakat praaksara ke Indonesia itu, lalu lahirlah kebudayaan Hindu dan Buddha. Sebelum lahirlah Islam. Oke. Nah, berarti yang pertama itu adalah agama Hindu. Nah, di sini lihat ya bacaannya.
Pertumbuhan agama Hindu tidak pernah terlepas dari bangsa Arya. Bangsa Arya ini adalah bangsa pindahan, bangsa asing yang datang ke Indonesia. Berkulit putih, badan tinggi, dan hidung mancung. Itu pengenalan singkat atau penjelasan singkat tentang agama Hindu. Sekarang lanjut kepada pengenalan singkat tentang Buddha. Agama Buddha merupakan ajaran yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran samsara untuk mencapai nirwana. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu sekitar abad keberapa? Abad keempat Masehi, keempat sampai kelima Masehi. Iya. Yang pertama itu masuknya Hindu ke Indonesia yaitu pada abad keempat. Setelah satu abadnya masuk agama Buddha yaitu pada abad kelima Masehi. Ya, nih. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok untuk presentasi. Kelompok pertama Fitri Nurdianti, Ike Meike, Ihsan Sanusi, Melani Ade Silpa. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Ngariung, posisinya ngariung. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sekarang kalian silahkan tulis rangkuman untuk kelompok 1 tentang teori Brahmana, kelompok 2 teori Kesatria, kelompok 3 teori Waisa, kelompok 4 arus balik, dan untuk kelompok 5 adalah Sudra. Silakan kalian tulis di buku masing-masing rangkuman tentang teori tersebut. Bisa kalian merangkum dari buku paket atau cari di internet ya tentang teori tersebut. Ini untuk kelompok. Kalian bisa buka di halaman 115. Ya, silakan. Ini berarti kelompok berapa? Berarti kesatria. Sudah beres anak-anak? Oke, sekarang presentasi kelompok 1. Siap ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Pandler ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti, berbahasa Sanskerta dan huruf Polawa. Teori ini pun diragukan kebenarannya, alasannya kendati benar pahlawannya para Brahmana. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silahkan saya membuka sesi tanya jawab. Oke.
Alasannya karena kendati benar pahlawannya para Brahmana. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hasil rangkuman yang sudah ditulis di buku, kalian tuangkan di dalam LKPD ini ya. Ini untuk penilaian kelompok. Oke? Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 4 mana? Silakan tulis oleh salah seorang. Kelompoknya tulis. Lanjut di sini. Ini untuk penilaian kelompok ya. Berarti satu kelompok, satu LKPD, satu pengerjaan. Satu kelompok, satu pengerjaan. Dari presentasi kelima kelompok barusan, Ibu dapat menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya itu, dari kelima teori yang masuk ke Indonesia, teori Brahmana lah yang paling tepat cara masuknya ke Indonesia. Kenapa dapat terjawab teori Brahmana? Karena teori Brahmana itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang sangat kuat, yaitu dengan adanya peninggalan berupa tulisan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang ada di sebuah candi. Nah itu, berarti teori Brahmana lah yang paling tepat. Oke, dan kelemahan-kelebihannya sudah ada tadi dipresentasikan. Kelebihannya mempunyai kelebihan masing-masing setiap teori ya. Oke, itu kesimpulannya. Tadi permasalahannya itu bagaimana dan teori apa yang paling tepat masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan sekarang sudah terjawab, yaitu teori Brahmana. Oke, anak-anak, pembelajaran tahap demi tahap sudah penilaiannya, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ya. Untuk pertemuan sekarang, alhamdulillah Ibu cukupkan sekian, ditutup dengan doa dipimpin oleh satu orang. Silakan Ajijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.